Pria kulit hitam ini menemukan gelang emas berkilauan di dalam air. Jadi dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pada saat kontak dengan gelang, dia segera tersedot oleh kekuatan misterius. Sedot itu begitu kuat sehingga tarik dia jatuh ke air. Dia menghilang tanpa jejak. Adegan berikutnya berubah. Pria negro mengambang di sungai besar di tempat lain. Merangkak lelah ke darat. Dia bahkan belum sempat mengambil nafas. Tiba-tiba melihat seorang pria dengan sepatu besi berdiri di depannya. Angkat kepala untuk melihat. Adalah seorang pria tunawisma dengan rambut berantakan. Orang tua tunawisma ini terlihat seperti sedang mabuk. John juga ingin bertanya di mana tempat ini. Akibatnya, lelaki tua itu langsung jatuh ke tanah. Pingsan. Tidak ada pilihan lain. John hanya bisa menemukan jalannya sendiri. Melewati hutan lebat. Mencapai sebuah desa. Pada saat ini, di belakang mereka, sekelompok penunggang kuda memegang kendali kuda mereka menyerbu. John melompat. Untungnya, dia bisa menghindarinya tepat waktu. Dia pikir orang-orang ini terlalu sulit diatur. Segera berlari mengikuti mereka. Dia melihat sebuah kastil. Dia pikir mereka sedang syuting di sini. Namun, para aktor di sini juga tidak memperhatikan keselamatan. Dia harus pergi mencari orang yang bertanggung jawab atas kru untuk memperjelas. Dia melangkah ke pintu. Tapi dia dihentikan oleh penjaga di tengah. Mereka bertanya siapa dia. John memperingatkan para penjaga. Jika mereka berani menyentuh tubuhnya, dia tidak akan menghormati mereka lagi. Dia bahkan mengatakan dia telah berada di Normandia. Baru mendengar tentang Normandia. Sikap para penjaga segera berubah. Mereka bilang raja sudah lama menunggunya. Mereka dengan hormat mengundang John ke kastil. John entah bagaimana secara ajaib menggunakan atas nama utusan untuk memasuki kastil. Raja bertanya padanya, "Kapan adipatimu datang untuk melamar putriku?" Raja menanyakan satu hal, tetapi dia menjawab yang lain. Dia bilang, "Arsitektur di sini benar-benar indah. Pasti menghabiskan banyak uang untuk mendekorasi. Siapa yang berinvestasi?" Karena John juga bekerja di kastil. Raja sekali lagi bertanya dengan tegas, "Kapan adipati akan datang?" John tiba-tiba teringat. Festival adipati akan diadakan pada hari Selasa. Jadi dia bilang itu pada hari Senin. Raja setelah mendengarkannya, dia sangat senang. Dia segera mengatur para pelayan untuk menyiapkan perjamuan untuk menghibur John. Ajak dia jalan-jalan juga. John bertanya toilet di mana. Tapi dia bertanya sebaliknya apa itu toilet. Setelah John menjelaskan, dia dengan cepat menunjukkan bagian belakang. John buru-buru membuka pintu dan masuk ke dalam. Tapi begitu dia berbalik, dia merasa mengerikan. Ternyata jadi tempat buang air besar. Makanannya kemarin dalam perutnya hampir muntah keluar semuanya. Buru-buru berlari keluar. Pada saat ini, ada kerumunan orang yang bergegas melewatinya. Kurcaci itu menyuruh John untuk bergegas dan melihat pemenggalan itu. Pelayan itu memberitahu John. Di alun-alun, seorang pengkhianat bersiap dipenggal. John dengan penasaran mengikuti mereka. Algojo memegang palu besar. Dia mengangkat tangannya, memenggal kepala yang berguling ke kaki John. John memuji alat peraga mereka karena terlihat seperti aslinya. Dia memegang kepala itu. Detik berikutnya, John ketakutan sampai dia koma. Seorang gadis cantik datang untuk merawatnya. Gadis itu memperhatikan kalung di leher John. John bangun dengan panik dan memanggil ayahnya, memanggil ibunya. Dia berteriak bahwa dia ingin kembali. Dia bertanya kepada gadis itu tahun berapa sekarang. Gadis itu berkata bahwa sekarang tahun 1328. Ketika John mendengarnya, dia sangat terkejut. Waduh! Dia sendiri melakukan perjalanan ke abad pertengahan. Dia ingin cepat lari dari tempat ini. Gadis itu menghentikan John. Katanya gak bisa pulang. Masih ada tugas yang harus dilakukan. Dia bertanya pada John apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bersiap untuk menggunakan metode apa untuk membunuh raja. Karena raja merebut tahta dari ratu mereka. Dia menyakiti mereka tanpa rumah untuk kembali. Sekarang John adalah satu-satunya yang bisa dekat dengan raja. Dia mengeluarkan kalungnya. Itu terlihat persis seperti milik John.
Kesalahpahaman John sebagai anggota pasukannya. John buru-buru menjelaskan. Memakai kalung ini karena hanya untuk dipadankan dengan pakaian. Pesta makan malam. Raja mengundang John untuk menari. Sepengetahuannya, semua Normandia tahu cara berdansa. John masih ingin menolak. Tetapi ketika dia melihat ke mata raja yang ganas dan kejam, dia dipaksa berdansa. Dia kemudian berdansa tarian modern. Dia bahkan mengajak semua orang untuk berdansa dengannya. Suasana pesta segera menjadi sangat menyenangkan bersemangat. Sang putri juga terpesona oleh pesona John. Dan adegan ini dilihat oleh para prajurit. Mereka pikir utusan ini tidak mengerti aturan sama sekali. Mereka bersiap datang untuk mengajar John. John buru-buru lari. Para prajurit di belakang mengejarnya. Juga pada saat ini, dalam pesta, dua orang memegang pisau bersiap untuk membunuh raja. John juga terpaksa tidak punya cara untuk melarikan diri lagi. Dia meraih tali dan melompat turun. Tepat pada waktunya untuk menendang dua orang yang ingin membunuh raja. Dua pembunuh dikelilingi oleh tentara. John secara tidak sengaja membuat sukses besar dengan raja. Raja menjadikannya seorang penguasa yang bertanggung jawab atas keamanan. Hal ini membuat sang jenderal marah. Sementara John sedang sangat senang. Utusan yang benar telah tiba. Raja yang marah membawa tentaranya datang. Tanpa diduga, sang putri juga ada di kamar John. Kali ini, John pasti akan mati. Kemudian John dibawa ke tempat untuk dipenggal. John berjuang. Karena dirinya sendiri, dia ingin memiliki kesempatan untuk membuat alasan. Di saat bahaya, dia bilang dia penyihir. Dia bahkan bisa menyemburkan api. Dari sakunya, dia mengeluarkan korek api. Dia gemetar nyalakan api. Tapi tetap tidak bisa lepas dari nasib pemenggalan. Tentara menekan tubuh John. Algojo membuang apel yang setengah dimakan. Dia baru saja akan mengayunkan kapaknya. Akibatnya, dia terjebak di tenggorokannya. Hampir tersedak dan mati. Orang-orang berkumpul di sekitar mengatakan bahwa John mengutuk Algojo itu. John mengambil kesempatan itu. Dia mengakui bahwa dia telah mengutuknya. Tapi dia juga bisa menyelamatkannya. Karena dia seorang penyihir. John menggunakan cara untuk memberikan pertolongan pertama kepada seseorang yang tersedak. Algojo meludahkan apel yang tersangkut di tenggorokannya. Berhasil lolos dari kematian. Orang-orang mulai takut pada John. John mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi dewa, iblis. Dia bilang dia akan menggantikan dewa matahari untuk menghancurkan mereka. Mulutnya dia berkata omong kosong. Melakukan hal-hal bodoh. Akibatnya, observatorium terbakar. Kerumunan mulai melarikan diri. Sebenarnya, seseorang sedang duduk di luar menembakkan panah api. Gadis yang menunggang kuda bergegas masuk untuk menyelamatkan rekan satu timnya. John sayangnya jatuh turun. Jenderal memerintahkan bawahannya untuk menutup gerbang kastil. Di saat bahaya, John berhasil merangkak keluar. Diselamatkan oleh pria di luar kota. Bawa dia kembali ke suku mereka. Tapi suku itu diserang. Hanya pemandangan kehancuran yang tersisa. Terlebih lagi, gadis cantik itu juga telah dibawa pergi. Di bawah perintah ratu. Mereka memutuskan untuk berperang melawan raja. Orang ini dulunya adalah seorang jenderal. Karena untuk menyelamatkan gadis itu, John secara sukarela bergabung dengan tim mereka. Di bawah dorongan John, semua prajurit dalam sekejap mata mendidih dengan semangat juang. John berubah menjadi ksatria hitam. Pimpin pasukan dan masuki kastil. Jenderal mengambil pedang dan mengancam gadis itu, menyuruh John untuk meletakkan senjatanya. Tapi John masih belum meletakkan senjatanya. Jenderal melukai gadis itu. Dia mengeluarkan pedang panjangnya. Pertempuran sengit yang tidak bisa dihindari. John tidak tahu cara menggunakan pedang. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menjatuhkannya. Angkat pedang. Berputar di udara dan menyerangnya. Berhasil menyelamatkan gadis itu. Berhasil menyelamatkan gadis itu. Serangan menang kali ini. Dia diangkat menjadi ksatria hitam oleh ratu. Dia menutup matanya menikmati momen mulia ini. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya. John dalam mimpi bangun. Dia tetap tenang lagi untuk melihat.
Sang ratu telah berubah menjadi seorang polisi. Rekannya memberitahu John. Dia berendam di dalam air selama 10 menit. Dia akhirnya menyadarinya. Sebenarnya ini hanya mimpi. Jika memberi Anda kesempatan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, Anda ingin pergi ke era apa? Film hari ini berakhir, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.